sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Ibu Mutia Hatta, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia atau yang mewakili para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta para penerima wajib pajak SPPT PBB P2 tahun 2014. Kami ucapkan selamat datang di Balai Agung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada acara penyampaian SPPT PBB P2 tahun 2014 oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Layanan Pajak Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Iwan Setiawandi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Pak Sekda, Pak Asisten, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta para hadirin, ibu dan bapak sekalian, para wajib pajak. Berkaitan dengan acara pada pagi hari ini, Pak Wagub, ingin kami menyampaikan laporan beberapa hal. Yang pertama, hadir di tengah-tengah kita Pak Wakil Gubernur, para wajib pajak yang mewakili perusahaan dan perorangan. Di tengah-tengah kita antara lain hadir Ibu Mutia Hatta yang terhormat, terima kasih Ibu atas waktunya. Kemudian hadir juga Ibu Halida Hatta, terima kasih Ibu. Dan dari pengusaha Pak Poh juga hadir, terima kasih atas waktunya. Pak Boy Sadikin, lain sebagai Wakil Ketua DPRD juga beliau hadir sebagai wajib pajak. Pak Wagub yang kami hormati, tahun ini kita merencanakan penerimaan pajak bumi dan bangunan kita itu 6,5 triliun Pak. Jadi di tahun kedua pendaerahan PBB itu kita naik sekitar 80% dibandingkan tahun yang lalu. Tahun lalu target pajak bumi dan bangunan kita hanya 3,5 triliun dan tahun ini kita mencapai 6,5 triliun. Kemudian dari 6,5 triliun target kita di tahun 2014 ini, jumlah wajib pajak yang akan memperoleh surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT/PB sekitar 1,9 juta. Jadi ada peningkatan dibanding tahun lalu itu sekitar 1,8 juta. Dan dari 1,8 juta wajib pajak itu akan menghasilkan ketetapan pajak sekitar 6,8 triliun yang terdistribusi di 5 wilayah kota dan 1 kabupaten. Yaitu untuk Jakarta Barat itu sekitar 1,061 triliun, kemudian Jakarta Pusat itu sekitar 1,173 triliun, Jakarta Selatan yang paling besar itu adalah 2,2 triliun, kemudian Jakarta Timur 815 miliar, dan Jakarta Utara sekitar 1,5 triliun, dan yang terakhir Kepulauan Seribu, Kabupaten Administrasi Pulau Seribu baru sekitar 7 miliar potensi PBB-nya dari Pulau Seribu. Pak Wagub, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tahun ini memang ada kenaikan NJOP Pak. Kenaikannya itu bervariasi antara 20% rendah sampai 140%. Jadi cukup besar, dan kenaikan NJOP ini lebih disebabkan karena memang selama 3 tahun terakhir kami belum pernah melakukan penyesuaian terhadap NJOP, sehingga terpaksa di tahun 2014 harus lompat dari tahun 2010
Jadi tidak setahap demi setahap, tetapi langsung dari 2010 ke 2014, sehingga ada kenaikan yang cukup besar. Dan kenaikan itu di Jakarta Selatan itu kenaikan terendah 43%, ada di wilayah Kecamatan Cilandak. Kemudian yang tertingginya di Jakarta Selatan itu adalah di Jagakarsa, itu kenaikannya sekitar 140%. Kemudian di Jakarta Timur itu kenaikan terendah itu ada di Pasar Rebo sekitar 20%, dan tertinggi di Kecamatan Ciracas sekitar 76%. Di wilayah Jakarta Pusat kenaikan terendah itu ada di Johar Baru, Kecamatan Johar Baru sekitar 50%, dan yang tertinggi di Kecamatan Gambir itu 136%. Kemudian di Jakarta Barat yang terendah itu di Kecamatan Palmerah sekitar 45%, dan yang tertinggi di Kecamatan Kalideres 117%, dan yang terakhir di Jakarta Utara termasuk Kepulauan Seribu yang terendah itu di Cilincing naiknya sekitar 37%, dan yang terbesar di Kecamatan Pademangan. Yang lain yang bisa kami laporkan pada kesempatan ini adalah Pak Wagub mengenai jatuh tempo, Pak. Jatuh tempo pembayaran itu akan berakhir pada tanggal 28 Agustus tahun 2014, dan penyampaian SPT PBB nanti segera setelah ini tanggal 14 akan dimulai di setiap kelurahan, Pak. Kemudian mengenai bank tempat pembayaran, kalau 2013 memang kami baru 2 bank yang melayani pembayaran PBB, yaitu BRI dan Bank DKI. Tahun ini kita sudah tambah sehingga ada 8 bank dan 1 kantor pos. Antara lain Bank DKI, BRI, BRI Syariah, BCA, Mandiri, Bank Bumi Putra, BNI, kemudian BII dan kantor pos. Jadi makin banyak tempat pembayaran kita, diharapkan bisa lebih mempermudah pembayaran pajak bumi dan bangunan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Demikian laporan kami, Pak Wagub, dan pada kesempatan ini kami mohon perkenan Bapak untuk menyampaikan secara simbolis tanda dimulainya penyampaian SPT PBB tahun 2014 di wilayah DKI Jakarta. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita saksikan bersama penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2014 oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada para wajib pajak. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahaya Purnama, didampingi oleh Kepala Dinas Pelayan Pajak Provinsi DKI Jakarta untuk dapat ke depan. Dan selanjutnya kami mengundang kepada wajib pajak atas nama Nyonya Mutia Hatta, kami persilahkan. Berikutnya, wajib pajak atas nama Bapak Boy Bernadi Sadikin. Berikutnya, wajib pajak atas nama Saudara Marcelino Lefran. Berikutnya, wajib pajak atas nama Rebecca Halim. Kami panggil wajib pajak atas nama Rebecca Halim. Kemudian wajib pajak atas nama Bapak Syarifuddin atau Sumaji. Wajib pajak atas nama Bapak Syarifuddin.
Kami persilahkan wajib pajak atas nama Haji Mustagu. Berikutnya wajib pajak atas nama Bapak Rabi Jono. Berikutnya wilayah Jakarta Pusat, wajib pajak atas nama PT Jakarta International Expo. Wajib pajak atas nama Gedung Manggala Wana Bakti. Wajib pajak atas nama PT Mulia Intan Lestari Hotel Mulia. Wajib pajak atas nama PT Graha Sidang Pratama GCC. Wajib pajak atas nama PT Senayan Trikarya Sempana Plaza Senayan. Wajib pajak atas nama PT Terminal Builder. Wajib pajak atas nama PT Amana Jaya. Wajib pajak atas nama PT Swadharma Carry S Hotel Sangrila. Wajib pajak atas nama PT Bank Negara Indonesia, perwakilan dari pusat. Wajib pajak atas nama Rumah Sakit PGI Cikini. Wajib pajak atas nama PT Sarinah Persero. Wajib pajak PT Jakarta International Hotel, Hotel Borobudur. Wajib pajak atas nama PT KAI Persero, Stasiun Gambir. Wajib pajak atas nama Bank Indonesia. Wajib pajak atas nama PT Pertamina Persero. Wajib pajak atas nama PT DRE Indonesia. Wilayah Jakarta Timur, wajib pajak atas nama PT SCTI. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Angkasa Pura II Persero. Berikutnya wajib pajak atas nama PT United Truck Store. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Yamaha Indonesia. Berikutnya wilayah Jakarta Selatan, wajib pajak atas nama PT Metropolitan Kencana. Wajib pajak berikutnya wajib pajak atas nama PT Artisan Wahyu. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Menara Prambanan. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Prakarsa Semesta Alam. Berikutnya PT Pasaraya Toserba Jaya. Berikutnya wajib pajak atas nama Carrefour atau PT Melana Jaya Realty.
Berikutnya wajib pajak atas nama PT Mekar Prana Indah. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Mustika Ratu Center. Berikutnya wajib pajak atas nama Yayasan Gedung Veteran. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Sanggar Mustika Indah. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Jakarta Land. Wilayah Jakarta Barat, wajib pajak atas nama PT Kopilas Indonesia. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Antilop Maju Puri Indah. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Astra Internasional. Berikutnya wajib pajak atas nama Yayasan Trisakti Kampus A. Berikutnya wajib pajak atas nama Yayasan Taruma Negara. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Ciputra Sentra. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Mulia Inti Pelangi. Berikutnya wajib pajak atas nama PT TCP Internusa. Gayanya bisa kayak pejabat. Serius, lo lihat. Tapi sekarang udah gak berani. Karena sama satu. Kemudian berikutnya wilayah Jakarta Utara. Wajib pajak atas nama PT Duta Wisata Loka Pluit. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Mandara Permai, PT Agung Sedayu. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Mandara Permai. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Bina Insan Indonesia. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Pembangunan Jaya Ancol. Ini biarin mas, harusnya mereka nggak ada di sana. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Asahimas Flat Glass. Biarin aja. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Maspion. Sama aja. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Metropolitan Realty. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Kawasan Berikat Nusantara. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Sumarekon Agung. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Jakarta International City. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Astra Daihatsu Motor. Berikutnya wajib pajak atas nama Yayasan 17 Agustus 1945. Iya harusnya. Nggak penting semua lagi. Rumah sama orang Pemda nggak ada di sana. Sar. Berikutnya wajib pajak atas nama PT Indonesia Power.
Berikutnya wajib pajak atas nama PT Multi Terminal Indonesia. Nggak bisa, Pak. Kalau mau kita ngambil dari lurus aja. Berikutnya wajib pajak atas nama Buana Bintang Samudra. Kalau kita geser ruang space-nya nih, Pak. Jadi kita sana ini memanjang ke sana. Berikutnya wajib pajak atas nama Global Eka Buana. Berikutnya mempersiapkan diri wajib pajak atas nama Modern Relki. Udah gak usah, sama aja tuh. Iya kan? Sama aja sama. Fokusnya itu kalau mau ditarik setelah dia. Berikutnya mempersiapkan diri wajib pajak atas nama PT Bank Mandiri Persero. Berikutnya, wajib pajak atas nama PT Manggala Gelora, Senayan City. Berikutnya, wajib pajak atas nama PT Makro Indonesia. Berikutnya, wajib pajak atas nama PT Jakarta Internasional. Berikutnya mempersiapkan diri wajib pajak atas nama PT Swadaya Panduarta. Berikutnya untuk mempersiapkan diri wajib pajak atas nama PT Tiara Metropolitan Jaya. Berikutnya, wajib pajak atas nama PT Sanggar Kreasi Tama. Berikutnya, mempersiapkan diri wajib pajak atas nama Sampurnalem. Berikutnya mempersiapkan diri wajib pajak atas nama PT Landmark. Berikutnya mempersiapkan diri wajib pajak atas nama PT Royal Oriental Plaza BII. Kemudian yang terakhir dari wajib pajak Ratu Sayang Internasional. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan kata sambutan. Yang kami hormati Bapak Basuki Cahayapurnama, kami persilakan. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD yang sekaligus juga penerima SPPT PBB Pak Boy Miradi Sadikin,
yang saya hormati Kepala Dinas PRT Sekda dan Sistem Pembangunan dan jajarannya, juga Kepala Dinas Pendapatan DKI, dan seluruh wali kota, camat, dan lurah yang hadir, dan para wajib pajak, para pengusaha, perusahaan, dan semua yang hadir. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama Pak Gubernur mau sampaikan permohonan maaf karena ada acara dengan Bapak Presiden. Harusnya hari ini beliau yang akan langsung menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dari Pemprov DKI atas dukungan Bapak Ibu dalam membayar pajak PBB ini, sehingga tahun lalu kita hampir mencapai target kalau dari persennya. Tapi kalau dari angkanya kita karena ada tagihan yang lalu melebihi. Memang secara jujur Pak Gubernur dan saya ingin sekali tidak menaikkan PBB sebagai sebuah stimulus ekonomi sebetulnya. Tetapi peraturan juga mewajibkan kami selama 3 tahun harus melakukan sebuah evaluasi. Dan kebetulan, ini kebetulan tanda kutip, 3 tahun terakhir properti kita naiknya luar biasa sampai 4-5 kali. Nah, kalau kami tidak menaikkan ini bisa-bisa menjadi temuan. Ada apa? Kami melanggar peraturan setelah 3 tahun tidak dilakukan evaluasi. Nah, karena itu kami berusaha tidak naikkan 4-5 kali sesuai dengan harga properti. Biasanya rumah saya itu di SPPT PBB-nya itu hanya 4 juta lebih. Padahal kalau saya mau beli rumah di sana tanahnya 4 juta tidak ada yang mau jual. Saya tanya sama tetangga yang mau jual 20 juta pun tidak mau dijual sekarang 1 meter. Nah, ini persoalan. Nah, tapi kalau kami naikkan langsung 20 juta, ini juga masalah. Pak Gubernur sama saya diskusikan, kenapa? Rumah saya memang naik nilainya, tetapi ini kan rumah saya yang naik. Saya kan tidak menjual ini rumah. Penghasilan saya masih sama, gaji saya sama, naiknya paling 10%. Tapi kalau ini naiknya sampai 4 kali, saya punya masalah atas rumah saya ini. Nah, mungkin kami terbentur juga dengan undang-undang ya Pak ya. Sempat kami berpikir, apakah rumah pertama waktu beli itu bahkan tidak dikenakan BPHTB sekalian, untuk membantu kalangan menengah ke bawah bisa mendapatkan rumah. Tapi waktu dia menjual, nah ini baru dikenakan 2 kali atau 4 kali. Dan rumah-rumah tidak bisa diperjualbelikan langsung beli langsung jual. Minimal mesti 3 tahun baru mulai dijual misalnya. Sehingga tidak ada lagi kepemilikan rumah yang dikuasai hanya sekelompok orang. Kemarin saya diundang ketemu Pak Dirjen Pajak, ini nasional. Sangat menyedihkan sebetulnya. Banyak orang, dia kasih contoh, mampu beli apartemen kontan 12 miliar. Tapi yang bersangkutan selama 5 tahun tidak pernah menyerahkan SPT pajaknya, PPh 21-nya. Dan beliau kasih syarat perbandingan. Ada orang katanya, ini tetangga Pak Wagub ini katanya, penghasilannya 147,5 miliar 1 tahun. Penghasilan. Ini tetangga Pak Wagub katanya. Nah, saya tebak-tebak mungkin yang punya yaks atau apa, kita nggak tahu. Susah tebak. Kadang-kadang yang kaya begini justru nggak kelihatan kaya. Yang setengah-setengah ini yang kelihatan kaya sebetulnya. Berapa orang yang penghasilan 147,5 miliar bukan juta setahun, bayar pajaknya hanya 6 juta rupiah 1 tahun. Ini fakta. Lalu restoran, beliau kasih saya lihat perbandingan menggunakan hari Senin yang paling sepi atau Selasa. Dianggap satu orang hanya bayar 100.000. Digunakan pengunjung yang paling sepi. Dikalikan, si restoran ini membuat laporan palsu
omsetnya dia kurangin 22,5 miliar. Nah kalau itu dilaporkan, DKI akan mendapatkan 2,2 miliar sebetulnya. Belum lagi pajak penghasilannya. Nah ini situasi kita. Lalu beliau kasih saya lihat perbandingan. Katanya di dunia yang umum, katanya ini dunia yang umum, kita ini di dunia yang tidak umum akhirnya. PPh 21 dari pegawai seperti PNS, pegawai yang bapak profesional semua di seluruh Indonesia 90 triliun. Setengahnya, hampir setengah, 40 triliun itu dari DKI. Karena gajinya lebih besar. Harusnya yang bukan pegawai melaporkan PPh 21-nya itu pasti di atas dari yang 90 yang pegawai. Tetapi fakta yang ada bukan hanya sama. Di seluruh Indonesia hanya hampir 5 triliun. Jadi yang pegawai 90, yang orang-orang yang mampu ini hanya sekitar 5 triliun. Nah, kita bercontoh yang sederhana. Keluar mobil murah 100 juta gitu, banyak yang mampu beli kontan. Nah, Dirjen Pajak sudah melihat datanya semua. Harusnya yang membeli mobil murah 100 juta itu harus membayar pajak kira-kira 28 juta sebetulnya. Kalau dikali rata-rata ya 25-28% lah kita katakan. 28 juta. Nah dicocokkan NPWP-nya, yang beli mobil-mobil itu tidak pernah bayar pajak sedemikian banyak. Nah ini akan dikejar dari negara, ini pusat. Saya perlu sampaikan di sini, ini bukan sesuatu untuk menekan atau memeras warga. Lalu DKI dengan harapan, tadi saya tanya sama Pak Iwan, kok tahun ini rasanya lebih banyak ya yang dibagi-bagikan. Tahun lalu tidak begitu banyak rasa saya gitu. Karena tahun lalu juga saya yang menggantikan Pak Gubernur. Kata beliau, ini taktik Pak. Ya ada gitu, strategi Pak. Kalau udah Bapak yang ngasih salaman masa tidak bayar sih katanya. Ini. Nah sebetulnya ada satu strategi juga. Kami akan menggunakan e-katalog dalam pembelian barang-barang kami. Sehingga e-katalog ini akan membeli barang-barang lebih murah daripada yang Bapak Ibu beli di swasta. Karena belinya banyak. Dan pengadaan barangnya cepat sekali. Tidak lagi proses 45 hari nunggu-nunggu. Nah uang-uang yang kami proyeksikan kan belum di tangan. Nah kalau Bapak Ibu menyetorkannya dengan cepat, kami bisa pakai uang ini juga dengan cepat membeli barang-barang kami untuk dipakai mengatasi banjir, mengatasi transportasi, mengatasi kemacetan. Itu bisa langsung. Kalau penerimaan uangnya agak lelet ke belakang, ini juga membuat kami harus tunggu pemasukan uang. Karena kan anggarannya uangnya kan belum ditagih, belum masuk. Nah itu harapan kami kalau memang bisa bayar cepat. Nah saya juga orang yang suka gitu, tunggu Oktober deh bayarnya gitu ya. Nah bank juga kami perluas. Kami hanya bisa memberikan jaminan setiap sen yang Bapak Ibu bayarkan tidak masuk ke kantong kami pribadi, kecuali gaji yang dipotong PPh dan yang resmi. Kami buka transparan, pembelian barang transparan. Kami mungkin akan banyak ribut dengan banyak pihak karena ada pemotongan-pemotongan, pemborosan selama ini pasti akan terjadi, tapi itu resiko kami. Nah sama seperti kemarin saya tanya sama penertiban untuk sungai, saya tanya setelah dirobohkan kasih foto hasilnya apa. Jadi tim ini mengatakan 200 orang di lapangan mencaci maki Bapak karena mereka anggap ini Bapak yang punya ide menggusur rumah di pinggir sungai. Lalu saya tanya, kira-kira berapa orang tidak banjir kalau ini kita atasi? Ya ini bisa lumayan Pak, mungkin 600.000, mungkin 6 juta. Nah saya bilang walaupun 600.000 itu atau 6 juta itu tidak berterima kasih kepada kami, laksanakan. Karena memang kami disumpah untuk itu. Kalau Bapak Ibu jadi pengusaha atau sebagai pribadi tidak disumpah jabatan, kalau kami disumpah jabatan. Nah beberapa teman kami mengatakan, bilang sama saya, jangan terlalu banyak membuat keputusan-keputusan yang susah untuk kamu secara pribadi. Saya katakan kalau saya secara pribadi sebagai orang biasa tidak disumpah jabatan,
saya bisa dengan mudah mengatakan saya memutuskan untuk tidak membuat keputusan. Itu hak saya. Itu keputusan saya. Tidak ada keputusan yang saya buat. Itu keputusan juga kan. Tapi kalau sebagai pejabat tidak bisa. Setiap masalah tidak ada area abu-abu. Saya harus jawab ya atau tidak. Tadi kan ditanya ada masalah seperti ini, saya harus katakan ya atau tidak. Dan setiap ya atau tidak pasti tidak semua orang suka. Nah itu risiko. Kami juga tidak berharap bekerja akan terpilih kembali 2017. Kami hanya berharap selama 60 bulan tugas kami sebanyak mungkin kemacetan bisa diurai, banjir bisa diatasi, dan properti Bapak Ibu tentu baik, perekonomian kita akan semakin membaik. Tidak ada lagi orang yang jatuh miskin karena sakit, tidak ada lagi orang yang mau sekolah jadi tidak bisa sekolah karena miskin. Kami telah menyiapkan kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar. Kami juga tidak ingin lagi ada orang tinggal di kawasan kumuh. Di tanah mereka kami akan lakukan bedah kampung. Kami sedang berusaha memasukkan di dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) harga nilai bangunan. Ketika sebuah tempat terjadi kebakaran, kami tidak perlu tunggu tender, langsung menunggu perusahaan untuk mengerjakan. Nah itu yang akan kami lakukan. Nah sedang kita berharap LKPP bisa lakukan. Dan kalau bisa dilakukan, pembangunan rumah susun juga tidak perlu melalui tender. Kami bisa dengan harga yang terbaik. Misal contoh, Yayasan Buddha Seci kalau bedah kampung itu meminta satu perusahaan yang tender yang menang hanya kira-kira 1,56 juta per meter persegi. Kalau kami membangun bisa habis 3 juta lebih. Dengan tender lagi, lama lagi, tempatnya bisa ditentukan. Nah kalau ada dengan e-katalog, begitu ada masyarakat kebakaran, kami langsung bedah kampung dengan harga 1,6 juta misalnya. Ini akan lebih cepat membantu masyarakat. Tentu rumah susun juga kami akan bangun banyak. Untuk pengusaha properti, kami juga temukan banyak sekali hutang-hutang Bapak Ibu kepada kami. Kewajiban membangun dusun. Ini akan kami tagih, pengarahan Pak Gubernur. Mungkin pengajuan izin Bapak Ibu akan kami diamkan yang satu grup. Kalau tidak ada niat tekad bayar kewajiban membangun rumah susun untuk kami. Jadi ketika suratnya diajukan kepada kami SIPPT atau ke Tata Ruang, Dinas Tata Ruang akan membalas surat kepada Bapak Ibu mengatakan mohon maaf kewajiban Anda seperti ini belum dilaksanakan. Jadi akan ditolak. Kalau sampai lolos di Tata Ruang sudah yang terlanjur, kami akan tolak di P2B. Nah itu akan kami lakukan terpaksa karena kami mau membereskan dalam waktu 60 bulan kami di DKI untuk bisa membereskan kawasan kumuh dengan mendorong mereka memindahkan yang di kumuh ke rumah-rumah susun. Dan tentu saja kenapa kami lakukan seperti ini? Dunia politik itu tidak tahu kami berdiri di sini berapa lama. Nah yang kami tahu ketika kami ada di sini kami akan lakukan sebaik mungkin. Tentu saja Bapak Ibu ada yang pasti yang tidak suka. Tapi kami sudah siap tidak disukai karena ini sumpah jabatan kami. Ya kita tinggal hitung-hitungan saja nanti. Yang suka tidak suka berapa orang. Ini tidak bisa kita hindari. Sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan kenaikan ini. Tapi sebetulnya properti Bapak Ibu sudah naiknya 4-5 kali. Yang jadi persoalan adalah, terima kasih pada Ibu Mutia dan Ibu Rida Hatta, ada beberapa pejuang-pejuang kita yang tinggal di Menteng. Selama ini Menteng dikuasai, dijual. Nah saya katakan, kalau mau jual rumah-rumah para pendiri negara-negara ini, para pejuang yang mengorbankan nyawa untuk negara ini, juallah kepada Pemprov DKI. Sehingga kita bisa jadikan semacam museum atau ada kenang-kenangan, tidak diubah. Tapi kalau selama masih ditinggalin di keluarganya, ya ajukan untuk keringanan PBB, kami berikan 75% sesuai dengan undang-undang. Ini harus kita lakukan supaya jangan sampai memberatkan keluarga pejuang. Tetapi yang sudah terlanjur jual, misalnya seperti pada Pak Mudayapo, ya tidak ada diskon lagi. Rumah beliau 6.000 meter persegi ya, di Teuku Umar.
Jadi wajar kalau beliau bayar PBB juga lumayan. Nah, tapi beliau memang katakan memang tidak masuk akal di DKI. Tiba-tiba tanah beliau lebih dari 1 triliun. Ini rumahnya saya 1 triliun. Tapi inilah salah satu juga cara meningkatkan perekonomian orang sebetulnya. Ketika semua harga properti naik, ini membuat orang jadi kaya sebetulnya. Nah, kalau dia pengen modal, dia bisa jual, dia pindah ke yang lebih kecil. Karena kami rumusnya juga yang lebih kecil ada diskon, tidak sampai kali 1, ada faktornya 0,01 malahan. Nah, ini yang akan kita lakukan seperti kota-kota besar lainnya, naiknya properti bisa dijual, pindah ke ini. Nah, itu juga salah satu meningkatkan, jadi dapat modal dadakan kira-kira seperti itu. Nah, saya kira itu saja dari saya. Sekali lagi salam dari Pak Gubernur. Terima kasih. Kita harapkan kita sama-sama gotong royong untuk supaya PAD dari DKI bisa masuk, dan kami janji kita akan transparan, dan tahun ini kami akan berusaha semua pelayanan itu sudah mulai online beberapa, dan nanti kantor-kantor di DKI yang ada lambang Jaya Raya seperti ini, Bapak Ibu kemana saja seperti bank. Jadi mau ke kantor yang lebih kecil ya cuma persoalan ruangannya lebih sempit, tetapi pelayanannya sama. Kami akan mulai dari semua kantor lurah dan camat dulu. Jadi orang tidak perlu lagi pusing. Kami akan mengurusi surat menyurat. Nah, sistem online, sistem e-budgeting, saya kira semua anggaran kami bisa dimonitor di dalam Jakarta Go ID, termasuk gaji saya, uang operasional saya, semua bisa dimonitor. Jadi ini merupakan tanggung jawab kami yang bisa kami lakukan. Kalau soal bagaimana membuat Bapak Ibu lebih untung, kami tidak tahu caranya. Bapak Ibu lebih tahu daripada kami. Termasuk cara curangin pajak, Bapak Ibu lebih tahu. Karena saya juga pengusaha dulu. Jadi ketika dalam satu seminar, ada pendeta yang sangat hebat, ditanya dari jemaatnya, Pak, bagaimana Pak caranya Pak? Apakah kami harus membayar pajak atau tidak? Yang bayar yang sesungguhnya atau tidak? Saya tunggu itu pendeta jawabnya apa kira-kira gitu ya. Pendeta jawabnya seperti tadi, kalian lebih tahu caranya daripada saya katanya. Tapi tentu PBB saya harap tentu tidak ada yang langgar. PPh 21 kita bertahap. Saya juga bilang sama Pak Dirjen, kita harus membuat pengampunan pajak Pak. Lapor pada Pak Presiden. Nah, ada pengusaha mengatakan mungkin 100 miliar dolar sampai 300 miliar dolar akan kembali. Kalau Singapura 17% PPh, kita 15. Rusia sudah 13. Kita lebih baik 15% atau 13%, tapi semua bayar. Lalu semua harta yang diparkir di luar negeri yang tidak berani dikatakan bekas korupsi, macam-macam lah, uang penggelapan pajak, itu semua sudah ampuni saja lah. Kita bikin sebuah rekonsiliasi nasional. Nelson Mandela bunuh orang saja, nyiksa dia di penjara, dia kasih rekonsiliasi. Kalau cuma soal pajak, kenapa kita tidak mau rekonsiliasi? Emangnya tidak ada yang tidak maling kalau kita bicara jujur. Dengan sistem pajak seperti ini, coba lihat oknum-oknum pajak mana ada yang miskin. Coba lihat mantan pejabat mana ada yang miskin. Nah, ini semua lebih baik kita rekonsiliasi. Jangan pengusaha dikejar terus dengan pulang seperti itu. Nah, saya sampaikan kepada Pak Dirjen, sayang sekali ini bukan wewenang kami, karena kami ngantornya di Merdeka Selatan. Syukur-syukur kalau bisa nyebrang Merdeka Utara kita laksanakan. Terima kasih. Hadirin undangan yang kami hormati, Parung indah. Maju dikit Pak. Tadi belum tamat Pak masalah Transjakarta Pak. Tadi belum ini. Pak beli bus dari Cina Pak. Ngapain beli? Enggak, Cina juga banyak barang bagus. Banyak barang bagus. Cuma kan kita tidak ingin lagi dicantumkan. Sebenarnya dalam dokumen tender itu boleh disebutkan setara dengan misalnya Mercedes-Benz. Ya kalau kita beli bus tingkat misalnya, Weichai itu tidak setara dengan Mercedes-Benz. Walaupun mesinnya ada, kalau cuma speknya ada mesin ukuran sekian cc, sekian cc, ya bisa diproduk di Cina. Kita ingin setara. Kita ingin
Pak Gubernur ingin dengan saya, kalau kami sudah tidak di sini lagi, 4 periode gubernur pun tidak perlu beli bus lagi harusnya. Kalau tidak, kita tiap kali beli bus yang sama lagi. Jadi filosofinya sederhana, kalau duit kita pas-pasan, ya jangan beli barang yang nggak jelas. Orang kaya boleh, hobi gitu kan. Kalau nggak bagus ganti merek. Kalau kita tidak bisa, kita bukan bicara merek, kita bicara sebuah kesinambungan. Coba lihat Singapura itu cuma contohnya Singapura kan. Busnya udah pakai 20 tahun dijual ke Afrika masih bisa dipakai. Kita kenapa nggak beli yang aluminium? Jadi contoh kita resmikan kapal yang ke Pulau Seribu. Ya beli sekalian yang mahal, beli yang aluminium. Ya, yang Makanya kita lagi minta inspektor teliti, nanti akan lapor ke Pak Gubernur. Nah mungkin Pak Gubernur akan putuskan besok harus ada tindakan apa. Produk lokal, justru yang sekarang Inka nggak sanggup kirim ke kita kan 30, terlambat kan. Jadi kadang-kadang kita tentu lebih suka yang lokal juga lebih gampang minta kan. Yang penting ini aja, ATPM-nya bukan cuma sekedar ATPM baru, tapi mesti teruji loh. Misalnya tuh bus semua orang tahu Mercedes-Benz, misalnya ada Hino, ada Scania, ada MAN, Volvo. Ini dunia udah jelas seperti itu rata-rata gitu. Kenapa kita tidak membuat kesetaraan dengan yang itu? Pak, dengan kejadian ini program integrasi transportasi Jakarta seperti apa Pak? Kayaknya banyak tidak masalah, yang penting sekarang semua produk-produk itu masuk dalam e-katalog. Dulu kan produk-produk bagus ini tidak pernah mau masuk ke Indonesia. Kenapa? Yang lokal juga tidak mau buat, karena selalu tendernya kalah. Yang menang selalu produk-produk yang murah yang dinilai. Kenapa? Karena di dalam dokumen tender memang sengaja. Saya kasih tahu, tanya sama mereka kan. Kenapa kalian bisa dapatkan Toyota Land Cruiser untuk gubernur, wakil gubernur sama ketua DPRD? Kan tidak menyebutkan merek Toyota Land Cruiser. Kenapa tidak dapat Jeep dari India gitu loh? Lebih murah. Karena kalian membuat spesifikasinya mengarahkan ke Land Cruiser. Kita boleh nggak mengarahkan ke yang baik? Boleh. Justru sekarang kalau mengarahkan ke yang murah asal bisa speknya diturunkan itu ya nggak boleh. Terus jadi makanya kita lagi minta teliti apa ini temuan atau tidak. Kami khawatir ini menang karena murah tapi semua spek diturunin. Besi yang mesin ya ada campuran seng mungkin gitu loh. Masa kena uap laut aja langsung kalah. Ya, kalau itu di Jakarta mengerikan sekali kalau ada rob. Itu mobil waktu dikirim itu bukan dihempas ombak loh, di dalam kapal loh. Di dalam kapal itu hawa laut aja bisa berkarat. Baru jalan belum sebulan. Makanya speknya sesuai. Kadar besinya yang masalah kan. Karena dia tidak membuat kesetaraan dengan mana. Lalu dia tuh assembly. Dulu masih ingat nggak? Motor Cina kan merajalela di Indonesia. Mungkin rakyat-rakyat di sana sampai sini cuma 2 juta misalnya. Terus setelah itu nyari spare partnya setengah mati. Buktinya hari ini motor lebih laku motor Jepang kan? Lebih mahal, tapi orang lebih baik dengan Jepang. Nah kalau kita bus, saya tega amat gitu loh. Yang buat pengadaan barang bus, kita udah kurang bus, mau nambah, kok tega banget. Masa bus baru jalan sebulan 2 bulan udah hancur. Berarti Pemprov sendiri itu nggak dikasih tahu tadi informasikan sebelumnya kalau itu speknya kita kan serahkan pada SKPD, itu udah kasih tahu kan. Harus yang dapat ini seperti ini gitu. Cuma nggak bisa merek Pak. Ya kamu mengarahkan dong yang menang. Atau yang mengarahkannya yang murah saja speknya. Nah sama seperti bus tingkat. Saya udah bilang, contohnya di Singapura. Arahkannya Singapura. Yang datang yang Weichai. Itu tulisannya apa? Kan cuma internasional katanya. Itu juga ada gabungan Australia. Internasional tafsirkan seperti itu. Nah ini kemarin kami lagi teliti. Apa ini ada semacam oligarki. Udahlah kita nggak mau pusingin. Asal RKPP bantu kami. Semua alat berat sudah nggak ada lagi tender-tender sekarang. Kita langsung e-katalog. Siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran? Nah nanti kita akan teliti. Kalau yang bertanggung jawab ya kepala dinas yang harus tanggung jawab. Ya. Ya nggak copot lah, paling Pak Gubernur pindah ke tempat yang lebih nyaman. Pak kabarnya supir-supir bus Transjakarta akan dinaikkan gaji Pak supaya Memang performanya. Damri saja udah 3,5 WP. Damri. Jadi kita mau
naikkan supaya kan tanggung jawabnya ada. Mana kalau supir banyak yang direkrut, nanti tiap berapa jam dia beroperasi dia harus istirahat. Karena kan dia bawa nyawa orang begitu banyak kan. Nah penghasilannya ya harus di atas 5 juta, dan kalau yang arti proyek harus sampai 10 juta. Oke. Metro Mini direkrut juga? Direkrut dites. Kalau yang banyak juga tidak semua supir Metro Mini jelek loh. Nah kalau yang baik kita rekrut. Kalau yang tidak baik ya sudah. Nah, itu dengan spesifikasi seperti apa, Pak? Saya nggak tahu. Saya matematiknya agak payah. Hasil evaluasi lurah camat. Iya, yang kemarin dan Rapim Pak Gubernur sudah minta inspektorat untuk investigasi dengan Deputi Transportasi untuk teliti. Hari ini belum tahu, mungkin besok adalah apa dari Pak Gubernur, saya nggak tahu. Hasil lurah camat itu apa, Pak? Lurah camat relatif baik, hanya 10% lebih saja yang tidak memuaskan. Nah dibandingkan dulu hanya 20% yang baik, ini satu kemajuan. Berarti sisi lelang ini cukup baik. Pak, tapi masih ada yang ditangkap kasus. Oh itu kan masalah lama, kasus lama ditangkap. Pak, pengintegrasian transportasi ini dengan Metro Mini sendiri seperti apa, Pak? Nanti kan Metro Mini kita minta semua modelnya boleh masuk ke busway. Itu dilakukan oleh Koparniko Pajak. Metro Mini saja manajemennya 5 orang aku, 5 kelompok gitu. Pak, sopir angkot Muara Angke protes pengoperasian BKTB. Betul, karena mereka nggak ngerti. Sekarang kalau kita bicara jujur, itu survei jelas, yang naik angkot itu makin turun sebetulnya. Kenapa makin turun? Karena angkot ini tidak pernah ada keamanan, kenyamanan, orang mulai takut nih. Pakai baju seragam pun tidak. Lalu orang punya modal sedikit, dia naik motor, beli mobil kendaraan pribadi, mobil-mobil murah. Jadi sekarang kemacetan nggak bisa kita urai kan? Sekarang kita naikkan bos, angkot 2.000, 3.000, kita 6.000, ini kelasnya beda. Kalau orang udah mampu bayar 6.000, dia nggak mau lagi, dia akan beli motor. Nah kita targetkan orang motor dan mobil yang mau naik. Nah ini kan cuma kelakuan aja. Jadi ini sifat mental yang harus kita kikis bersama. Saya tidak bisa menyediakan transportasi yang baik untuk Anda. Saya bawa mobilnya kurang ajar, tidak ada rem. Saya paksa Anda naik mobil saya. Begitu ada yang menyediakan mobil lebih baik dari saya juga mau menghajar dia. Makanya saya katakan, kalau dia merusak mobil, kita pidanakan. Dia jelasnya mau demo sini, demo saja. Kan pasti beda kok. Kalau gitu kenapa kamu nggak mau iri sekalian? Jangan suruh orang naik taksi. Dia nggak boleh beli mobil, biar semua orang terpaksa naik angkot kamu gitu loh. Jadi kan lucu gitu loh kalau seperti itu kelakuannya. Terus kita tawarkan, kalau bos kamu nggak mau ganti angkot yang baru, Anda boleh pindah kerja sama kami 2,5 UMP. Kita latih. Bapak, di mana pergantian bus yang kemarin? Kita lagi tunggu, kan kita belum bayar, baru bayar 26%. Kalau itu tidak baik kita akan tolak, kita hanya ngambil yang baik. Lalu sistem pembayaran seperti apa? Ya nanti tunggu aja, kalau speknya nggak sesuai kita nggak mau bayar aja. Kamu teman baik dia. Atau fan? Aku tanya dulu, fan atau teman baik? Terima kasih Pak. Nanti Pak Gubernur akan putuskan. Pak Rusun, kita lihat aja besok sore nanti. Pak mengenai Rusun Komarudin, warga Sentiong kemarin protes yang mau direlokasi ke Rusun Komarudin, banyak yang praktek rusak. Kita lagi perbaiki. Makanya sistem rumah susun harus kita ubah. Lain kali waktu kita bangun sudah diundi siapa yang tinggal, sehingga masa perawatan 6 bulan itu langsung orang-orang ini ngawasi. Kalau sekarang kan enggak, udah jadi, baru nyari, begitu masuk, begitu tahu bocor, rumah kita pribadi aja bisa bocor. Nah harusnya yang mau tinggal udah beli dalam, begitu bocor dia langsung minta. Nah kalau kayak gitu tuh yang salah siapa? Itu pengelola atau? Ini kesalahan lama yang sudah terjadi. Itu adalah sisa-sisa pembangunan yang lama. Jadi kalau gedung dusun yang baru sudah nggak seperti itu. Terima kasih Pak.